Halo, berjumpa kembali dengan saya, Apoteker Lukas Malvianto dalam channel YouTube Edukasi Farmasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari berapa lama masa penyimpanan obat sehingga obat tersebut masih aman kita gunakan. Tentunya kita semua pernah mengalami sakit penyakit, dan biasanya saat sakit kita akan membeli obat ataupun menebus resep. Dan biasanya resep tersebut atau obat tersebut tidak habis kita gunakan. Nah, berapa lama obat tersebut masih bisa disimpan dan masih amankah saat kita simpan? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kondisi penyimpanan yang sesuai. Ada beberapa obat yang dirusak oleh suhu panas. Jadi suhu kita perhatikan pada kotak penyimpanan obat, biasanya akan ditulis apakah disimpan pada suhu ruangan, di mana biasanya kita kondisikan kurang dari 25 derajat, jadi kita gunakan ruangan ber-AC. Kemudian untuk obat-obat tertentu digunakan penyimpanan suhu dingin, yaitu kita gunakan lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat. Contohnya adalah obat sirup antibiotik yang sudah diencerkan, obat sipositoria, dan beberapa obat-obatan injeksi yang harus disimpan di dalam kulkas. Ada pula obat-obat tertentu yang peka terhadap cahaya. Biasanya obat tersebut akan dilindungi dengan blister yang tertutup rapat, atau apabila menggunakan botol, maka botol kacanya akan berwarna gelap atau coklat. Kemudian bentuk sediaan juga akan mempengaruhi masa kadaluarsa obat. Contohnya, obat bentuk tablet dapat kita simpan lebih lama dibandingkan dengan sirup atau bahkan sirup kering. Kemudian kemasan dan racikan. Jadi apabila obat sudah kita buka dari kemasan primer ataupun kemasan sekundernya, maka masa simpan obatnya akan berubah. Masa kadaluarsanya akan menjadi pendek apabila obat tersebut dibuka dari blisternya atau bahkan diracik, ya, dibikin puyer misalnya, maka kadaluarsanya akan berubah. Nah, obat yang sudah masuk masa kadaluarsanya apakah masih aman digunakan? Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa obat yang telah melewati kadaluarsanya itu dapat berarti, yang pertama, obat aktif itu tidak stabil secara kimianya. Kemudian perubahan efektivitas obat, jadi efektivitasnya akan berkurang. Tentunya ini berbahaya apabila obat-obatan seperti antibiotik tidak tercapai efektivitas kadar minimalnya, maka bisa menimbulkan resistensi. Kemudian obat yang rusak akan menjadi toksik dan berbahaya bagi pasien, ya, akan menimbulkan keracunan obat. Kemudian ada resiko kontaminasi. Nah, untuk obat-obatan dalam bentuk tablet atau kapsul, apabila kita simpan masih dalam blisternya atau strip aluminium foil, maka kadaluarsanya masih sama dengan masa kadaluarsa dari pabrikan. Jadi biasanya akan di-print masa kadaluarsa obat tersebut. Kemudian apabila sudah dibuka, misalnya kita masukkan kembali dalam tempat penyimpanan seperti botol kaca dengan silika gel, atau sudah kita racik dalam bentuk puyer dan kita bungkus, maka setelah dibuka adalah 6 bulan sejak pembukaan wadah aslinya atau sejak puyer tersebut dibuat. Nah, apabila obatnya berupa sirup, suspensi, atau emulsi, artinya ini adalah obat minum dalam bentuk cair, itu dapat kita simpan 6 bulan sejak kemasan dibuka. Tetapi berbeda apabila sirup tersebut adalah sirup antibiotik yang biasanya
diberikan dalam bentuk sirup kering. Contohnya sirup amoksilin, sirup cefixim, sirup cefadroxil dan sebagainya. Jadi untuk sirup kering apabila tidak dinyatakan lain, jadi setelah diencerkan sirup tersebut harus kita simpan dalam kulkas dan maksimal masa simpannya adalah 7 hari. Apabila masih tersisa, ya kita harus buang, ya. Nah, untuk obat-obatan luar di sini nanti kita akan bahas salep dan krim. Sedikit informasi kita berikan bahwa salep adalah berbasis lemak, sedangkan krim lebih banyak kandungan airnya. Nah, untuk salep, contohnya salep seperti ini, ada tulisannya salep kulit, ya, gentamicin. Itu setelah kita buka dari kemasannya, dari tubnya, itu akan bertahan sampai dengan 6 bulan. Tetapi apabila salep tersebut salep racikan atau tempatnya, wadahnya adalah bukan tub tetapi pot seperti yang di bawah, maka setelah dibuka atau setelah diracik adalah maksimal 3 bulan, ya. Sedang untuk sediaan krim itu masa simpannya lebih pendek. Jadi untuk krim apabila telah kita buka dari tubnya adalah 3 bulan sejak kemasan dibuka. Tetapi kalau krimnya kita pindahkan, ya, ke dalam pot itu adalah 1 bulan sejak kemasannya dibuka. Nah, untuk obat-obatan sampo medis, contoh untuk anti ketombe atau anti gatal kulit kepala atau lotion untuk gatal di kulit, ya, itu bila tidak dinyatakan lain maka dapat kita simpan 6 bulan sejak kemasan tersebut dibuka. Nah, untuk sediaan tetes mata, tetes telinga dan salep mata, ya, khusus untuk tetes mata, salep mata ini merupakan sediaan yang steril. Jadi masa kadaluarsanya akan lebih pendek karena ditakutkan adalah sterilitasnya terganggu, yaitu kemungkinan yang keempat tadi, setelah masa kadaluarsa akan terjadi resiko kontaminasi. Kontaminasi dari mana? Kontaminasi dari bakteri atau jamur. Jadi untuk tetes mata, salep mata dalam tetes mata dalam bentuk filenya, flakonnya itu 1 bulan sejak kemasan dibuka. Nah, bagi pasien penderita diabetes, ya, biasanya akan diresepkan insulin. Nah, insulin ini biasanya sekarang ini sudah dalam bentuk pen, ya. Dalam bentuk pen, apabila belum kita pasang jarum, pen tersebut harus kita simpan dalam lemari pendingin. Tetapi setelah kita pasang jarum, mulai kita gunakan, maka tidak harus lagi disimpan di lemari pendingin, tetapi masa kadaluarsanya akan berubah, yaitu 4 minggu atau 1 bulan setelah dipasang jarum dan kita gunakan pertama kali. Baik, sebelum menutup materi kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai cara membaca masa kadaluarsa, di mana ternyata masa kadaluarsa sendiri ditulis dalam berbagai macam cara. Ada yang akhir bulan tersebut atau bahkan awal bulan tersebut sudah tidak bisa digunakan. Contoh, ini best before January 2012, artinya masa kadaluarsanya adalah sebelum Januari 2012. Jadi terakhir digunakan adalah 31 Desember 2011. Untuk use before end January 2012, kadaluarsanya adalah 30 Januari 2012, artinya di akhir bulan tersebut masih bisa digunakan. Use by January 2012, artinya kadaluarsanya adalah 31 Desember 2011, ya. Jadi akhir bulan Desember adalah batas pemakaian terakhir. Nah, ini yang sering digunakan untuk obat expired January 2012, artinya masih bisa digunakan sampai tanggal 31 Januari 2012. Setelah itu tidak dapat digunakan lagi. Use within a month in opening, itu kita jelaskan ke pasien bahwa setelah dibuka 1 bulan harus habis. Discard 7 days after opening, ini yang biasa digunakan untuk sirup antibiotik.
sirup kering ya, setelah diencerkan 7 hari tidak bisa digunakan lagi, maka kita harus jelaskan ke pasien. Nah, demikian materi yang saya sampaikan, yaitu mengenai penyimpanan obat ya. Kemudian obat yang sudah dibuka dari kemasan aslinya tentunya masa kadaluarsanya menjadi lebih pendek ya. Selalu kita harus perhatikan keamanan diri kita dalam menggunakan obat, sehingga obat itu yang kita konsumsi masih aman dan efektif dan berkualitas. Terima kasih atas waktunya. Semoga materi ini dapat bermanfaat buat kita semua.